Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Stefan Maulana Kurniawan dengan NIM 22222 30057. Saya merupakan mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia tahun 2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahasa dan komunikasi. So, kita langsung ke pembahasannya. Sepanjang sejarahnya, manusia dalam hidupnya memerlukan komunikasi sebagai interaksi yang berkaitan dengan kegiatan sosialnya. Komunikasi menjadi sangat penting ketika manusia mulai mengutarakan maksud, ide, ataupun gagasannya. Hal itu karena komunikasi sebetulnya dipakai manusia dalam upayanya untuk sanggup beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Karena komunikasi bisa dikatakan sebagai wujud hasrat manusia untuk mengontrol lingkungan tersebut. Selain itu, komunikasi juga dapat dikatakan sebagai instrumen dari interaksi sosial yang sangat berguna untuk mengetahui sekaligus memprediksi sikap orang lain serta mengetahui keberadaan diri sendiri dalam menciptakan keseimbangan dengan masyarakat. Komunikasi juga tidak lepas dari bahasa. Bahasa adalah sebuah sistem suara yang terstruktur yang digunakan untuk menyampaikan pikiran. Berbicara masalah bahasa, di kemudian hari muncul aksara dan huruf yang mengetahui seperangkat simbol yang digunakan untuk mereproduksi kata-kata. Dari Mahasi tahun 2013 ayat 1. Sejak dahulu, bahkan mungkin semenjak zaman manusia diciptakan, bahasa merupakan salah satu aspek yang tidak dapat dipisahkan dari seluruh kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, bahasa sampai saat ini merupakan salah satu persoalan yang sering dimasalahkan dan dicari jawabannya. Mulai dari pertanyaan, apa itu bahasa, sampai dari mana asal bahasa. Salah satu aspek penting dari bahasa adalah aspek fungsi bahasa. Secara umum, fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi. Bahkan dapat dipandang sebagai fungsi utama bahasa. Kata komunikasi atau dalam bahasa Inggris communication berasal dari bahasa Latin yaitu communicatio dan bersumber dari kata komunis yang berarti sama. Maksudnya sama makna. Sementara itu, Effendi tahun 2003 dalam halaman 28 mengartikan komunikasi sebagai proses pernyataan antar manusia. Yang dinyatakan itu adalah pikiran atau perasaan seseorang pada orang lain menggunakan bahasa sebagai penyalurannya. Dalam tautan bahasa dengan komunikasi, menurut Suarsono tahun 2004 halaman 143 menyatakan sebagai berikut. Bahasa adalah produk dan milik masyarakat. Warga masyarakat pasti memerlukan komunikasi antar warga. Salah satu alat yang utama adalah bahasa. Karena itu, dapat dikatakan bahwa fungsi bahasa yang utama adalah sebagai alat komunikasi. Setelah itu, bahasa diberi fungsi-fungsi lain oleh masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. Fungsi komunikasi bukan monopoli bahasa. Bahkan bukan monopoli manusia karena binatang juga mempunyai alat komunikasi. Akan tetapi, sistem komunikasi manusia harus diakui jauh lebih unggul dan dinamis. Bahasa manusia berdasarkan
nala manusia tersebut. Sedangkan bahasa binatang sekedar insting yang sifatnya itu statis dan selalu begitu atau tidak berubah sama sekali. Seperti halnya kalau misalkan kita melihat kambing, kayak kambing itu pasti kalau sedang berbunyi atau sedang berinteraksi dengan sesama jenisnya, pasti dia kan kayak mengembe. Apapun yang dia katakan pasti nada dan bunyinya itu akan sama. Berbeda dengan manusia. Jadi sesungguhnya yang menjadi atribut keunggulan dari manusia sebagai makhluk hidup melalui bahasa, manusia membuat simbol dan penamaan sehingga apa yang ada dan berada di muka bumi ini selesai dikategorikan. Pengategorian itu bersifat memberikan manfaat dalam hal penyederhanaan berpikir. Bayangkan saja, bagaimana jadinya andai kata semua tidak bernama dan tidak berkategori. Contohnya, misalkan si A ini ingin memanggil si B, tetapi si B ini tidak mempunyai nama. Begitupun sebaliknya, jika si B ingin memanggil si A, tetapi si A ini tidak memiliki nama, bagaimana si B akan memanggil si A? Begitu pentingnya aspek komunikasi bagi manusia, sehingga pada tahap perkembangan berikutnya, komunikasi bukan hanya perkara perilaku, tetapi berkembang menjadi sebuah ilmu yang memiliki dalil ontologis dan epistemologis yang mandiri. Sekaitan itu, menurut Effendi tahun 2013 halaman 17 menyatakan sebagai berikut. Istilah komunikasi yang semula merupakan fenomena sosial kemudian menjadi ilmu yang secara akademis berdisiplin mandiri. Dewasa ini dianggap amat penting sehubungan dengan dampak sosial yang menjadi kendala bagi kemaslahatan umat manusia akibat perkembangan teknologi. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Aktivitas manusia yang disebut komunikasi merupakan fenomena yang rumit secara terus-menerus berubah. Menurut Aziz, tahun 1996 ayat 8 halaman 8, alasan manusia komunikasi ada 3, yaitu 1, mereka mengatakan sesuatu. Maksudnya, dalam sebagian besar komunikasi, orang mempunyai pilihan apakah dia akan berbicara atau tidak. Yang kedua, mereka memiliki tujuan komunikatif. Maksudnya, pembicara mengatakan sesuatu karena mengizinkan sesuatu terjadi sebagai akibat dari apa yang mereka katakan. Apakah dia ingin merayu, ingin mengajak, atau ingin menolak, atau memuji mitra bicara. Yang ketiga adalah mereka memiliki kode dari bahasa yang dimiliki untuk mencapai tujuan komunikatifnya. Mereka bisa memilih kata-kata yang tepat untuk tujuan tersebut. Interaksi seseorang manusia dengan manusia lainnya mewujudkan dalam bentuk komunikasi. Melalui komunikasi, manusia berinteraksi dengan pihak lain, baik perseorangan ataupun dengan kelompok, untuk segala fungsi dan kebutuhan. Komunikasi yang dilakukan oleh manusia membutuhkan media, berupa simbol-simbol yang disepakati dan dipahami bersama dalam komunitasnya. Dengan kata lain,
Komunikasi akan terjadi bila terdapat kesepahaman simbol-simbol yang memenuhi syarat konvensional. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan tentang bahasa dan komunikasi. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.